Orang Kristen harus memahami apakah cara kerja iblis di akhir zaman untuk menjauhkan umat Tuhan dari rencana Allah. Berikut beberapa strategi lain yang mungkin digunakan iblis di akhir zaman. 1. Membuat orang Kristen meragukan Alkitab. Iblis mungkin akan membuat orang Kristen meragukan kebenaran Alkitab, membuatnya mempertanyakan otoritas dan relevansi kitab suci. 2. Membuat orang Kristen fokus pada diri sendiri. Iblis akan membuat orang Kristen fokus pada diri sendiri, kebutuhan dan keinginan mereka. Mereka habis waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk mengejar semua apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga mereka lupa tentang Tuhan dan rencananya. 3. Menggunakan teknologi untuk menggoda dan menghabiskan waktu manusia. Iblis akan menggunakan teknologi untuk menggoda orang Kristen, seperti melalui media sosial, internet, atau game, sehingga kita menjadi lupa Tuhan dan hidup ketergantungan dengan teknologi, sehingga kita tidak menyukai keheningan, perenungan, bahkan doa. 4. Membuat orang Kristen merasa aman palsu. Dengan rutinitas dan aktivitas rohani, iblis akan membuat orang Kristen merasa aman palsu, membuatnya merasa bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan atau kehidupan kekal, karena mereka sudah melakukan atau mengadakan kegiatan rohani, tapi sebenarnya mereka memungkiri esensi dari ibadah atau perjumpaan dengan Tuhan yang sejati, mengutamakan seremonial ibadah lebih daripada hubungan pribadi yang mengubahkan, mengutamakan acara-acara besar dan ibadah-ibadah yang spektakuler demi kepuasan diri semata, dan merasa cukup ketika mereka bisa membuat acara tersebut sukses. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan berbicara dalam keheningan dan ketenangan di kamar doa. 5. Meningkatkan perpecahan antara sesama. Iblis akan meningkatkan perpecahan di antara orang Kristen, membuat mereka tidak bersatu dalam iman dan misi Kristus. Mereka disibukkan oleh doktrin dan pembenaran ajaran sendiri, dan saling menghina, membenci, bahkan saling memaki. Yang satu menganggap bahwa dirinya yang paling benar, dan yang lain salah, sehingga mereka melupakan bahwa kasih Kristus bukanlah tentang doktrin atau denominasi, tapi tentang kasih akan Tuhan yang terwujud dalam kasih kepada sesama. Inilah strategi iblis yang harus kita waspadai. Iblis tidak takut saat orang Kristen beribadah dan membuat acara yang besar. Yang iblis takutkan adalah saat mereka bersatu, berdoa mencari wajah Tuhan, dan melupakan segala perbedaan. Iblis tidak takut dengan kegiatan rohani, orang Kristen yang masih membenci dan sulit mengampuni. Yang iblis takutkan adalah ibadah orang Kristen, yang dia wujudkan dalam kehidupan setiap hari. Orang Kristen yang mengampuni, yang mengasihi dan melayani, dengan dasar kasih Kristus yang sejati. Iblis tidak melarangmu beribadah, tapi dia akan membuatmu tidak melakukan perintah Allah. Iblis tidak melarangmu ke gereja, tapi dia akan membuatmu merasa tidak berdosa, sekalipun engkau berzina dan tidak mengampuni sesama. Iblis tidak melarangmu berdoa, tapi dia akan buat doamu hanya untuk memuaskan keinginanmu semata. Iblis tidak melarangmu beriman, karena dia akan buat imanmu hanya tertuju pada keduniawian. Iblis tidak melarangmu melayani, tapi dia akan buat fokusmu tertuju kepada pemenuhan hidup duniawi. Iblis tidak menghalangi berkatmu secara jasmani, dia akan membiarkanmu terlena dan terfokus padanya. Mari kita berjaga-jaga dan selalu waspada, fokuslah kepada panggilannya, jangan biarkan dunia membutakan kita, dan biarlah kasih-Nya akan selalu menyertai kita senantiasa. Amin. Like, comment, share. Tuhan Yesus memberkati.